ada anak-anak kami. Tapi ingat, kita juga harus mengerti kepentingan para pengusaha. Karena para pengusaha itu yang punya pabrik-pabrik. Kalau mereka merasa susah, mereka bisa angkat kaki dari sini. Jadi, kita sekali lagi Indonesia Incorporated, kerukunan. Bahkan dari mereka, pemimpin buruh yang Pak, kalau bisa Bapak kumpulkan Pak 150 dari kami, tolong kumpulkan 150 tokoh-tokoh pengusaha. Ini permintaan mereka. Bapak kumpulkan di istana mana, mari kita bahas kesulitan kami langsung para pengusaha. Dan kita cari jalan-jalan yang baik. Tetapi pemerintah, mulai dari Pak Jokowi dan mulai dari Pak SBY, sudah melakukan berapa tindakan dan kebijakan pro orang miskin, menurut saya yang luar biasa. Program-program yang tidak saya rubah, yang tidak saya kurangi. Ya, di sini ada wakil dari Kementerian Keuangan, ada dua wamen, Menteri Sosial, ya. Total uang di anggaran kita yang untuk membantu rakyat miskin, rakyat susah dalam segala bidang lebih dari 500 triliun. Benar? Benar, Pak Men? 500 triliun termasuk subsidi listrik. Kalau dengan subsidi listrik berapa? Di Kemsos 500. Oh, jadi termasuk ya subsidi dari energinya. Totalnya semua 500 ya? 500 triliun. Dan saya tidak rubah, dan ini kebijakan pemerintah sebelum saya. Ini adalah, we are a real welfare state. Jadi saya juga katakan kepada para pengusaha, upah saudara bisa relatif masih, upah yang kau kasih ke pekerja relatif bisa dikatakan rendah dibandingkan tetangga-tetangga kita. Karena pemerintah memberi bantuan tunai langsung, ya, ada keluarga harapan, transfer langsung dan sebagainya, totalitasnya 500 triliun, 30 miliar dolar lebih. Belum makan bergizi, ini keberpihakan lagi, anaknya buruh, anaknya semua diberi makan, yang nanti akhir tahun ini jumlahnya adalah 170 triliun, berarti 10 miliar dolar lebih. Jadi yang tadi 30 miliar dolar plus 40 miliar dolar untuk membantu desil 1, 2 dan kelas menengah juga. Jadi saudara, kita terus, ratusan kebijakan kita tolong dipelajari, ya. Untuk juga pertama kali kita pangkas semua sistem distribusi pupuk yang penuh dengan keruwetan, langsung dari pabrik ke kelompok tani. Kita meninggalkan 144 peraturan, tidak ada lagi perlu izin gubernur, bupati. Ini yang diminta petani, ini yang mereka dapatkan. Kita sederhanakan, produksi naik. Juga mereka menyampaikan terima kasih. Lebih dari 100 juta petani merasakan penghasilan mereka naik karena kita tegakkan harga dasar gabah kering panen.
Dan kita wajibkan penggiling-penggiling padi. Dan saya memberi peringatan, penggiling-penggiling padi yang bandel, yang beli setelah panen, yang beli dengan harga serendah-rendahnya, kita cabut izin usahanya. Saya tidak main-main, karena di tangan saya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, yang memberi saya wewenang sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Dan saya tidak akan ragu-ragu menggunakan itu. Saya tanya hakim-hakim agung, ini bagaimana interpretasinya? Tidak usah diinterpretasi, Pak, itu sudah jelas. Apakah penggiling padi menguasai hajat hidup orang banyak? Menguasai. Jadi dia harus ikut. Anda boleh untung, tapi jangan untung sebesar-besarnya di atas penderitaan petani. Tidak bisa. Silakan pilih. Anda mau operasi atau Anda kita tutup. Polis lain. Saudara-saudara, dahsyat itu pasal 33. Kita Indonesia Incorporated, pengusaha harus untung. Tapi jangan mau untung sebesar-besarnya di atas penderitaan rakyat. Tidak. You untung, boleh. Rakyat juga harus untung, petani harus untung. Dan ini dilaksanakan di banyak negara. Saya bukan orang pinter. Kalau perlu saya nyontek orang pinter. Tapi bukan di sekolah. Best practice, boleh kita copy. India sudah melaksanakan ini sudah puluhan tahun. Alhamdulillah, dengan ketegasan kita, petani merasakan. Mereka mengatakan belum pernah menerima penghasilan setinggi ini musim panen yang kemarin. Jadi ini terus ya.